Nyesel kalian semua kalau balik lagi ke sini. Mau Anda gimana? Mau buat ini? Mau nantang? Ayo, ayo. Semangat Pak Lurah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Para sahabat, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat dimanapun kalian berada, malam ini, detik ini, Ki Mercon alhamdulillah seperti janji kita Pak Lurah ya, Bapak Kepala Desa Pak, bahwasanya malam ini kita akan menindaklanjuti masalah apa itu Pak Lurah? keresahan warga masalah babi ngepet ya. Babi ngepet. Ya betul. Apa yang akan kita lakukan pada malam ini Pak Lurah? Yang akan kita lakukan masalahnya untuk melakukan sumpah pocong ya. Sumpah pocong. Ya betul. Karena masyarakat menuntut agar ada kejelasan. Di masyarakatnya ada yang dicurigai antara dua ustadz sama bos siapa namanya tuh? Bos lupa saya. Pokoknya si bos itu ada antara dua bos sama bos Sapri sama Ustadz Komar sama istrinya. Ustadz Komar ini dengan bos Sapri yang paling lama di kampung ini siapa Pak? Yang paling lama sih Ustadz Komar. Ustadz Komar. Iya. Tapi kalau bos Sapri kan dia baru-baru ini aja, belum lama lah, sekitar belum lama ya. Sekitar 5 tahunan lah di sini. Gitu. Ya. Jadi untuk melakukan sumpah pocong ini apa aja yang akan kita persiapkan Pak? Ya, orang-orangnya ada nggak ini? Ada semua ya. Ada. Ya mungkin ya kayak seperti orang mau meninggal aja kita persiapannya mah, seperti kain kapan ya. Terus ya kapas ya umumnya seperti orang yang mau meninggal aja kayak gitu. Ya. Jadi undang juga Pak Ustadz di sini. Oh iya, oke. Itu pasti gitu. Itu kan untuk menyaksikan tokoh-tokoh agama ya, terutama ya. Terus tokoh masyarakat juga gitu, kita undang itu. Dan malam ini tidak akan ada terjadi anarkisme itu Pak? Oh insya Allah nggak ada. Masalahnya saya udah koordinasi dengan RT RW di setempat gitu. Itu. Lain naon masalah nah iya, orang mah Pak ngorakene iya. Iya. Gitu. Besi salahnya abet doang. Iya. Saya sebenarnya tegang ya Pak. Ya sama, mungkin ya segitu. Saya pun sepertinya nggak enak juga. Terus keresahan terus di desa di sini itu ada keresahan selalu gitu. Jadi kalau selama ini belum ada penyelesaian, pasti masyarakat di sini selalu seperti gitu aja. Ya. Kira-kira peserta sumpah pocongnya ini, mungkin saya juga kalau dituntut sama warga untuk sumpah pocongnya, saya juga kalau saya sendiri siap. Sekarang saya tanya, Bapak Kepala Desa kalau disumpah pocong siap nggak? Kalau saya tidak merasa ya siap. Kalau memang itu diharuskan gitu ya. Karena kita untuk membuktikan ke masyarakat ya, kalau dituntut itu seperti itu ya siap kita. Kalau bisa yang lebih berat dari sumpah pocong mah kalau ada mah sikat ya. Kalau kita kan nggak tahu ya. Iya. Kalau saya pribadi sih naudzubillah min dzalik Pak, saya nggak bukan amat, nggak musuh-musuh. Lebih baik saya makan sama garam gitu ya. Iya betul, daripada makan enak tapi hasil ngepet nyupang nuyul. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijauhin dari hal-hal tersebut gitu Pak ya. Iya betul. Oke. Kita saat ini bergerak kemana dulu Saya mau koordinasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat ya, agar mereka ikut menyaksikan gitu. Terus RT RW tentu kita masyarakat umum gitu kita undang juga gitu supaya menyaksikan. Jumlah warga Kak berapa orang di sini Pak? Sekitar 50 kakak lah di sini ya. 50 kakak. Kakak Junet, kakak Misrun ya? Ya, kepala keluarga gitu ya? Iya betul. Iya. Ya sudah,
Kalau saya nunggu di sini, Bapak mau koordinir RT, RW, masyarakat, KN, ke masjid ya? Iya, iya. Saya mungkin nunggu di sini, Pak ya. Nanti saya mau ke DKM ya untuk mengumumkan agar masyarakat kita supaya datang ke tempat yang akan kita sumpah pocong itu. Sumpah pocong ya. Tawasul dulu, Pak. Ya. Karena saya juga punya guru-guru, Ya. punya senior-senior. Saya mau tawasul dulu supaya saya dijauhkan dari azab sumpah pocong. Atau saya tidak ingin kena dampak daripada kena ilmu hitam, Pak. Sedangkan warga di sini, Pak, yang kita tahu, Pak ya, ada yang bisu penyakitnya, ada yang gatal-gatal panas, ada yang borokan, gitu, ada yang uang itu sudah jelas. Ya, jelas. Nah, itu dia ya, Bapak doain saya supaya saya juga ketika masuk kampung ini saya kuat gitu dari mara bahaya. Ya, oke, saya sekarang mau koordinasikan dengan masyarakat agar mereka menyaksikan dengan acara sumpah pocong ini. Siap. Oke, saya pamit. Siap. Nah. Saya pinjam begini mikrofon. Oh, oke. Ini saya izin saya live streaming Oke. untuk meliput apa yang akan terjadi di kampung Babi Ngepet ini. Oke. Waalaikumsalam. Oke, buat para sahabat dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, luar negeri, Abu Dhabi, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Filipina, Lembur Angkog, Kecamatan Cihangser, Kabupaten Cikiih, ya, Kecamatan Cipejuh. Kembali lagi bersama Ki Mercon, kita akan melihat proses sumpah pocong Babi Ngepet. Ini kampung Babi Ngepet, sahabat. Ya, banyak keanehan-keanehan. Kameramen siap? Ya. Oke, kita sambil daripada kita merinding-merinding ya kan, lebih baik kita menelusuri desa ini gitu. Sepertinya ada orang itu, kameramen. Lagi ada jamaah. Sebentar. Arahkan aja ke sana, kameramen. Kita pantau jarak jauh. Kameramen, begini. Di sini hujan juga ya. Mudah-mudahan berkah, ini hujan berkah ya. Ini hujan berkah, mudah-mudahan ini hujan berkah dan tidak terjadi apapun ini. Hal-hal yang tidak diinginkan dijauhkan mudah-mudahan ini. Kita kemana ini ya? Apa kita masuk ke warga ibu-ibu itu ya? Coba kita agak merapat aja ya. Kita sorot dari sini aja kameramen nih. Aduh, di sini nih. Dari sini aja kita mantaunya. Selamat malam semuanya, para jamaah yang ada di sini. Mari kita akan pelajarkan sholat. Nah, praktek sholat ini menurut saya harus diperdalam dan diperbagus lagi, karena kita semua bakalan ketemu di akhir nanti. Maka dari itu mari kita semua sama-sama belajar praktek sholat, para ibu semuanya yang ada di sini. Nah, kalau kita untuk belajar sholat, kira-kira ibu siap? Siap. Apapun cara saya di sini siap? Siap. Ada saran nggak dari ibu? Nah, kalau gitu mari kita mempraktekkan sholat dengan penuh hati. Ustadz, Ya, kalau kita mengadakan praktek di sini aja, karena di luar sedang hujan. tidak masalah, di sini juga tidak masalah. Jadi kami harus mengikuti cara praktek sholat yang diajarkan Pak Ustadz gitu. Iya, harus menurut ajaran di sini.
Baiklah Pak Ustadz, kami akan mengikuti cara prakteknya sholat dari Pak Ustadz. Mari semuanya ikuti izin saya ya. Sebentar. Ustadz, Ya, ini praktek sholat yang diajarkan Pak Ustadz kok seperti ini? emang seperti ini adanya, harus seperti ini. Kok yang saya lihat orang-orang kalau melaksanakan sholat itu kok caranya nggak seperti ini Pak Ustadz? Itu mah lain ajaran sesat. Kalau di sini murni ajaran kayak seperti ini bagus. Kayaknya saya harus keluar dari sini. Saya nggak mau. Tidak bisa, praktek. kalau udah masuk ke sini kagak bakalan bisa keluar. Tapi kok cara prakteknya begini Pak Ustadz? Ya harus Pokoknya ikutin. harus ngikutin cara saya di sini. Bagaimana ibu-ibu? Apa ibu-ibu memahami praktek seperti ini? Enggak memahami. Sama pada umumnya. Kalau menurut saya aneh. Tidak bisa, kalau udah ke sini harus ikutin ngikutin kami. ajaran kami. Kalau udah ikut ke sini Waduh, pasti bagaimana ini? Ya ini aneh praktek sholatnya. Jadi bingung saya. Kalau kalian ikuti praktek sholat ustadz lain itu kalian akan celaka dan sesat. Kok bisa Pak Ustadz? Kalau mau selamat harus ngikutin cara saya praktek sholat saya di sini. Saya nggak bisa melanjutin cara praktek seperti ini. Pokoknya harus Saya aneh ngikutin. gitu. Kalau Menurut kamu ibu-ibu gimana sih ini? ya benar aneh praktek sholat. Kenapa? Aneh gimana? Kalau kamu harus ngikutin semuanya cara-cara di sini semuanya yang harus kita lakukan harus ikut. Berarti saya harus mengikuti cara-cara praktek di sini. Iya harus. Pokoknya Kok harus bisa? ikut. Soalnya saya nggak kepikiran gitu, merasa aneh dan merasa Enggak di sini nggak ada Gimana anehnya. gitu? Di sini Anehnya di mana, Pak? Aneh sholatnya di mana? Jadi- aneh ibu-ibu di sini. kebanyakan Semuanya yang sama. saya lihat pada umumnya kalau sholat itu kita nggak harus menggesek-gesekkan badan sesudahnya. Ini kayak babi ngepet gitu. Iya benar. Tidak, Kenapa, ibu-ibu? tidak bisa. Benar, enggak. Bukan. Itu kita, itu ajaran apa? Waduh. Ajaran gimana kami kalau semuanya begini? kayak gitu. Enggak. Oh, jadi Pak Ustadz sama Bu Hajah ini setiap mengajarkan para ini ibu-ibu atau Semuanya jemaah, nggak ada komentar selain pengajian hari ini, praktek hari ini. Cuman bapak-bapak dan ibu yang komentarin saya. Pokoknya Biasanya tidak ada. ini setiap ibu hari- ibu ini mau mengikuti cara praktek seperti ini. enggak. Kalau buat saya sih berat kayaknya. Iya benar. Tetap saya merasa aneh dan saya pengen keluar dari sini. Silahkan keluar, tapi jangan salahin saya. Apabila terjadi apa-apa, jangan Maksud Pak salahin Ustadz saya. apa? Kok bisa mengancam saya? Ya silakan Temenin keluar, saya. silahkan aja keluar.
Ya udah, Kalau mau saya mau keluar. keluar aja. Lebih baik saya celaka dibanding saya harus mengikuti. Saya mau keluar dari sini. Terserah ibu-ibu. Siapa lagi yang mau keluar? Saya juga mau keluar. Silahkan keluar. Emang aneh. Emang aneh. Nah. Saya juga. Tapi jangan nyesel kalian semua. Kalau balik lagi ke sini. Kok saya bisa ke tempat ini lagi? Kan saya udah bilang tadi. Udah masuk ke sini tidak akan bisa keluar. Bagaimana nih ibu-ibu? Udah dibilangin, udah dibilangin semuanya nggak nurut. Pas mau datang lagi. Saya bilang apa tadi? Makanya turutin praktek sholat di sini. Kalau kalian nggak mau celaka. Ya. Begini Pak Ustadz, saya bingung saya mau mengikuti cara praktek Pak Ustadz ini. Soalnya yang saya tahu praktek sholat ini nggak seperti ini. Seperti gimana? Terus kita mengeluarkan segerokan kayak babi ngepet, lalu kita terakhir langsung menggesek-gesekkan badan. Itu mah udah ajaran dari nenek moyang saya dari dulu itu mah kayak Iya. gitu. Semuanya itu pelaturannya Bagaimana seperti ini? itu. Bagaimana ini ibu-ibu? Gesek-gesek. Ya gimana mau keluar ini kita? Udah Nggak ikutin bisa. saja Udah, ikutin praktek aja. sholat di sini. Praktek sholatnya Apabila kalian aneh. nggak mau Ini ada apa? sesat. Ada apa ini? Kameramen. Siapa? Saya Bos Sapri. Oh, Bos Apri, ada apa bos? Ini ada apa rame-rame? Kalau bos mau ngikutin ajaran sholat di sini silakan. Ajaran apa? Tapi kalau mau ngajak ribut, Iya. jangan di sini. Bos, tolong Maksudnya kami, ajaran Bos. apa? Ini rame-rame. Ajaran sholat, ajaran apa? Ajaran sholat. Ajaran sholat apa? Sholat. Sholat. Praktek. Masa ajaran sholat gesek-gesek segala saya lihat. Terus, maksudnya apa tujuannya? Kayaknya Pak Ustadz ini babi ngepet nih. Ya, Ajaran-ajaran sembarangan. Bos Sapri yang babi ngepet kayaknya tuh. Udah kelihatan dari sini. saya mau babi ngepet kayak gimana? Bos Sapri Saya ini dari ajarannya warga udah juga jelas-jelas. udah dengar bahwa Bos Bos Sapri Sapri udah tahu, udah kaya, punya udah ilmu mapan, hitam. udah punya ilmu terus hitam. dituduh babi ngepet juga. Masa saya seorang ustad dituduh babi ngepet? Cuma sebagai kedok. Tahu dari mana Anda? Buktinya ini ajarannya kayak gitu. Ya, emang itu mah udah kayak ini. Udah Diajarin biasa kayak gitu. seperti itu. Kalau menurut Ustadz yang benar bukan kayak gitu ajarannya. Kalau mau itu jangan di sini. Kalau nggak mau Nggak mau ributan di ngikutin. sini. Udah, nggak ke sini, Bos Sapri. Tuh, buktinya tuh. Terus maunya gimana? Mereka udah ngikutin Udah ajaran pengikut saya. kita. Udah mau Soalnya kan saya. saya terus nih yang disangka nih. Masalah Terus babi mau ngepet mau itu. Anda gimana? Mau buat sini? Mau Ayo, nantang kita nantang? keren. Ayo, Bos Sapri. ayo. Kedok doang ini. Tambah di mata, lain semua ilmu lo bos. Ustadz kedok. Saya jadi sasaran terus sama warga. Ternyata udah Aduh, sini. sini. Jangan di situ. Kalau nggak mau ikut campur urusan orang, sana pergi. Ternyata ini gang keroknya nih. Emang Anda udah ketuduh banyak masyarakat yang jadi babi ngepet. Kenapa saya harus Tadi dituduh? terbukti. Bos Sapri Soalnya itu ini, yang babi ngepet Anak tuh. buahnya juga adanya Bos kayak gitu. Sapri nih yang
udah sesat semuanya. Saya udah sesat gimana? Berarti Anda dari tadi ngintip. Hah? Dari Iya. tadi Anda berarti ngintip. Dari tadi saya kena sasaran terus. Terus maunya sekarang apa? Maunya Ayo. Stop. Mentang-mentang saya pakai celana hitam, yang hitam samanya saya. Udah Pak Ustadz, maju aja ke bawah Pak Ustadz. Turun aja ke bawah. Ayo, sini, maju. Kalau dia mengganggu Babi ngepet ini. Maju sini. Masak. Tenang Pak Ustadz, ada kami yang akan membantu. Ayo, mari kita bantu. Hajar, bos deh. Ayo. Ayo, maju. Beraninya main keroyokan. Ada apa nih? Ada apa nih? Ini Pak Lurah. Ada apa nih? Ada apa, ada apa? Ada apa ini? Dia udah mengganggu acara Ini pelajaran warga sholat saya. kami. Ini antar Iya Pak warga Lurah, saya. ini aja nih Pak Dia Lurah. telah bikin rusuh. Ini warga saya. Ada apa nih masalahnya? Ini Pak Lurah. dia ikut campur Kan nih. tadi siang itu kan saya yang terus yang disangka jadi babi ngepet. Sama iya. Ternyata ini Ustadz Komar nih. Ini yang babi Sembarangan aja lu. Dia yang dari siang juga. Pengusaha yang banyak duit, ternyata dia punya ilmu hitam. Kamu udah ketahuan Ustadz. Udah gini. Berhubung ini nggak ada sama-sama nggak ada bukti, kita musyawarah di sana. Buktinya udah ada Pak Lurah. Nggak ada. Masa dia ngajarin Dia yang kayak gitu? Benar, Apa Ustadz? itu? Benar? Itu mah alasan dia saja. Alasan gimana? Bohong itu mah. Itulah ajaran dari Pak Ustadz kami. Itu ajaran kaki ajaran itu praktek sholat dapat dari dari Pak Ustadz mana? kami. Anda mau Namanya disumpah? Mau. Anda mau sumpah? Wah, Yo, kalau sumpah pocong ya. Ayo saya Siap. ikutin. Siap. Siap. Oke, kalau siap yuk. Ayo. Ayo. Warga Emang siap. benar. Siap kan? Siap nggak Ustadz? Jangan mau Pak Ustadz. Jangan mau. mau postat. Kenapa bisa nggak mau? Jangan mau Pak Ustadz. bukannya saya nggak mau, tapi santri-santri saya semua tidak mengizinkan Berarti saya udah sumpah pocong. ketahuan kan? Udah jelas kan? Berarti Ustadz nih yang babi ngepet itu. Bukan begitu Bos. Ya, mau. Yang babi Kami ngepet. nantinya terbawa disumpah pocong karena kami nggak mau kalau Ustadz kami disumpah pocong sama Pak Bos. Kami pun Soalnya akan ini Pak ikut di Lurah udah ngajakin sumpah juga. pocong. Pokoknya kami nggak mau. Nggak mau. Tidak Kenapa bisa mau. nggak mau? Pak Ustadz pun jangan mau Pak Nggak Ustadz. mau, pokoknya. Ini udah jelas-jelas ketahuan nih Ustadz nih. Kalau kayak gini aja mat terus-terusan nggak bakal ada titik temunya. Iya. Kalau salah satu merasa benar, salah satu merasa benar.
Yang benar itu siapa Pak Lurah? Justru itu kalau kita Saya, saling apa saling Ustaz? merasa benar, Kami yang kita benar. dimusyawarahkan. Gimana Ya, ayo. baiknya? Gimana Ustaz? Katanya kan Mau nggak disumpah? kosong nih. Tidak, Kenapa bisa nggak mau? tidak. Mau. Nggak maunya alasannya apa? Pokoknya tidak mau saya, tidak mau sumpah pocong. Ya nggak begitu itu Ustaz juga. udah jelas. Kalau kayak Gitu. gini nggak bakalan selesai masalah. Pak Lurah, jelas aja Ustadz kami nggak bakalan mau karena Ustadz kami kan telah mengajarkan kami untuk praktek sholat. Itu Masa pengikut kami ngajarin seperti praktek itu. sholat Ustadz kami mau disumpah pocong? Tapi ajaran sholatnya itu kayak gitu, Kayak bukan gitu kayak gimana, biasanya. Kayak gitu gimana nih, kayak gitu Masa gimana? nih Pak Lurah, dia ngajarin sholatnya, gesek-gesek segala pantat sampai kayak gitu. Apaan itu ajaran sholat Lihat kayak sendiri, gitu? lihat Lihat saya, Ada bukti? nggak ada. Ada saksi? Kalau saksi Nggak sih ada. nggak Nah, ada. tidak bisa itu Pak. Itu Bohong masalah Pak Lurah saksi. itu. Cuma saya Bohong doang. dia. Tapi Ini saya kan- lihat sendiri. Iya, Bos ini kan bohong. nggak ada saksi. Jadi saya gimana mau percaya Iya. sedangkan saksi itu? Tapi Pak Lurah jangan kuat. kayak gitu. Bukannya kayak gitu. Ini Pak Ustadz lagi Iya. Masa mengajarkan seorang ustad sama ustazah? sholat, tapi Ya bisa aja kan Ustaz juga cuma Nggak sebagai bakalan, pendok. nggak bakalan. Oh, di sini ada jurang Pak Lurah, ada kesituan Gimana dikit. baiknya nih Pak Ada Lurah? jurang. Nanti Ustadz Jadi saya baiknya kita dimusyawarahkan, tanpa ada musyawarah nggak bakalan selesai. Iya. Assalamualaikum. Aya naon barudak Hollywood ieu? Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Ki, Kenapa? masalah- Gini Ki, Coba jelasin saya kan pas Ki. lewat Heeh. lihat Ustadz ini ngajarin anak buahnya itu, kok ngajarin sholatnya kayak sampai geol-geol pantat ke tiang itu, kan udah jelas-jelas dia nih yang babi ngepet itu. itu Itu kan kan praktek sholat kita. Di mana-mana praktek sholat nggak ada yang kayak Itu gitu. ngajarinnya seperti itu. Gimana nih Pak Lurah? Baik gitu tengkorak. Bener itu Pak Ustadz, seperti itu prakteknya. Nah, Emang seperti itu, tapi itu mah Bukan babi ngepet. bukan babi ngepet, semuanya juga pada Itu praktek sukarela sholat kami. praktek sholat kayak gitu. Jadi begitu tuh Pak Lurah. Tapi itu gesek-gesek ke, maksudnya gesek-gesek ke tiang apa ke tembok itu maksudnya Itu ada- mah udah cara kami tersendiri. tuh, Tapi kira-kira tujuannya ada apa nggak gitu? seperti kayak gitu Pak Tak, Lurah? tak. Ajaran sekarang apa? Sedangkan ajaran agama kita nggak ada Kita itu seperti beda, itu. beda yang lain. Pas digesek duit anu lagi tuh ya tengkorak. Nggak tahu kalau masalah itu. Dan hilang nggak? Uang Pak Lurah hilang nggak coba? Nggak ada sih saya mah, cuman warga sekitar sini barangkali Ada yang nggak hilang. tahu. Udah banyak, udah banyak yang susah hilang dibuktikan warga juga sini. ini. Kalau masalah uang hilang tidak tahu menau, Iya, katanya saya kita mah kan nggak bukan tahu babi apa-apa. ngepet. Kita bukan babi ngepet, Kan bukan. Ustaz sendiri kan tahu ini masalahnya di desa kita ini lagi ada masalah seperti babi ngepet, ada apa badan gatel-gatel. Iya tuh. Itu jadinya kemana-mana ngerembet itu. Yang apalagi tadi meraktekin apa sholat ke murid-muridnya seperti pakai gesek-gesek gitu. Yang biasa aja Tapi lah. kan saya tidak mau deh. Itu yang ngerembet apa? Waluh, Pak Lurah. Ya bukan Penyakit. penyakit. Oh, menular. Menular seperti gatel-gatel, ada yang bisu gitu. Terus ini gimana nih Ki? Menurut Aki gimana nih? Sedangkan Aki kemarin kan bilangnya Ya, mau ikut bantu masalah permasalahan yang ada di desa ini. mungkin seperti konsep kita ya Pak Lurah ya. Ini yang tertuduh itu kita sumpah pocong aja. Ya kalau justru saja tadi udah Soalnya mengajukan ustadznya nggak seperti mau itu. Ki. Ustadznya Kalau nggak bos mau. ini udah siap, tapi ustadz ini yang nggak siap. Ntar saya tanya dulu Bos Sapri. Ya oke. Iya, Bos, iya. Bos Sapri kalau disumpah pocong siap nggak? Siap, Siap. siap. Soalnya saya udah lihat dengan mata saya sendiri. Masa ngajarin Nggak sholat ada, kayak nggak ada gitu? saksi. Ya. Jadi Bos Sapri ini hanya setel aja ya, serba hitam ya. Iya. ini Dari mah cuma bawah hitam. Biasa ini mah. Setel. Biasa ya kayak gini. Siap. Oke, Bos Sapri. Coba saya tanya dulu Ustadz Komar aja ini. Pak Ustadz, Komar siap sumpah pocong? Saya mah mau Pak Ustadz. tidak siap. Nggak siap. Alasannya kenapa nggak siap disumpah pocong Pak Ustadz? Semua juga nanti saya tidak mendukung, saya suka pocong. Lurah nage dah. Siapa disumpah pocong Oh, kah? dengar tuh Pak Kayak Ustadz. gitu. Apa masalahnya sama pemimpin sumpah pocong dituduh? Yang tentu itu saya sama Bos Sapri. RT Ini naik sumpah meyakinkan ke warga bahwa
di sini antara Saya sumpah pocong itu sudah tidak ada. Itu mah zaman dahulu kala. Kayak namanya sumpah pocong. kalau seperti gini aja mah nggak bakal ada penyelesaian, saling tuduh menuduh terus. Saya mah perlu bukti. Kalau benar saya yang jadi babi ngepet, silahkan. Mau saya dibakar, Makanya mau itu apa. sekarang itu sumpah pocong. Kenapa bisa Itu nggak mau? bukan ada bukti. Justru tadi udah buktinya Pak, saya juga ngerekam tadi. Tuh, dengar tuh. Apa bisa dijadiin bukti Pak? Tadi juga kita Ya ngerekam kalau memang ngerekam berarti ada bukti. tapi uangnya nggak ada di situ. Harus bukti kan. Data sama uang segala Tadi macam. alasan aku nanjing ya. Ustad dia terdaik sumpah pocong ya. Pokoknya embung belah. Gitu. Berarti udah jelas ini. Jadi gini Pak Lurah, Sapri bos ini mau, saya mau, Pak Lurah mau sumpah pocong. Ya siap demi untuk Ini coba tangkurak ustazah nah ya. Ustazah Bu Haji, Ibu Haji siap di sumpah pocong? Enggak. Kenapa? Alasannya Nggak bakalan. kenapa? Kenapa nggak mau Bu Haji? Ya enggak, saya emang enggak bakalan sumpah pocong. Maunya sumpah apa maunya? Saya emang enggak bakalan sumpah pocong. Enggak ada bukti. Tapi kan saya juga nggak ada bukti, tapi saya mau disumpah. Enggak. ini mah untuk meyakinkan ke masyarakat supaya tidak ada apa isu-isu seperti ini tanpa ada penyelesaian seperti itu, nggak bakalan selesai masalah ini. Ya. Titih lah ya disumpah lah ya. Gini, Dah, gini, Haji, gini, yuk. gini. Gimana? Saya juga nih, sebetulnya saya pengen keluar dari lingkungan itu. Saya pun merasa aneh dengan praktek sholatnya Pak Ustadz ini. Tuh, anak muridnya Cuman aja kenapa bilang saya lagi bisa itu. melarang Pak Ustadz jangan sampai sumpah pocong? Karena saya pribadi takut terbawa-bawa di dalam sumpah pocong itu. Cuman saya bingung, kenapa saya mau keluar dari lingkungan itu kok tiba-tiba saya bisa tertarik lagi gitu. Kayak kesedot, kayak persani itu nempel dari paku gitu atau apalah untuk besi. Jadi saya udah keluar dari lingkungan situ kok saya bisa kesedot lagi, balik lagi gitu. Ya itu udah jelas. Saya Berarti sebetulnya ini pengen nih, minta Ustadz tolong, nih, minta tolong sama Tapi siapa nih? Saya tuh Bos pengen keluar Saprinya dari nggak lingkungan ada itu. bukti. Sekarang gini, Nggak ada bukti gimana Nggak orang ada saya yang bukti. lihat kok. Pak Lurah Cuma lihat doang. meyakinkan Ustadz ini supaya mau untuk sumpah pocong, saya yang meyakinkan Ibu Ustazah. Ya, Silakan Pak Ustadz, Pak Lurah di situ. nih Bos Sapri Ustadz, sini, Bos maaf Sapri. nih. Kita untuk membuktikan ke masyarakat supaya tidak bermasalah terus tanpa kalau seperti kayak gini aja saling nuduh-menuduh tanpa ada penyelesaian itu gak bakalan selesai. Terus Satu- misalnya kalau saya tidak mau, saya mau justru dipaksa. Justru itu dengan kesadaran hati demi kebaikan masyarakat di sini ya satu-satunya itu karena masyarakat tidak ada sumpah lain selain sumpah pocong itu satunya terakhir. Pokoknya Ya, kalau saya Ustadz- mah kalau tetap Ustadz tidak merasa, mau jangan sumpah takut. Kosong. Kalau Ustadz tidak merasa jangan takut, tapi kalau Ustadz merasa ya lebih baik terus terang gitu daripada nantinya celaka gitu. Dengar tuh Pak Lurah tuh. Tidak, saya mah tidak Tidak, mau tidak. pokoknya. Nah itu permasalahannya salah satu mau, Ustadz nggak mau, jadi nggak bakalan selesai kalau kayak gini mah. Coba Ustazah ini lagi, Pak Ustadz, siapa tahu kalau ini mau, suaminya juga mau Pak Ustadz, Pak Lurah. Neng, ini Pak Ustadz. Ya Ustadznya Haji yang ngebedul Satu-satunya meureun di kita tangkurak. untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu sumpah pocong itu. Selain karena kan saling menuduh terus nih. Bu Ustadz nuduh bos ini Iya. melakukan babi ngepet. Iya. Bos ini menuduh Bu Ustadz melakukan babi ngepet. Jadi nggak ada penyelesaian tanpa ada kita penyelesaian ya itu satu-satunya itu sumpah pocong itu. Tapi saya nggak bakalan. Saya nggak Ya bakalan. itu makanya itu nggak Saya bakalan nggak bakal selesai. mau. Ya berarti kan udah jelas-jelas ternyata ini. Sekarang gini aja, kalau Ibu Ustadz nggak punya masalah, nggak merasa salah, nggak usah. Terus gembar-gembornya ini kedengarannya ya itu ada babi ngepet. Tapi Nah, kami masyarakat semua rata-rata masa seorang ustadz sama ustazah seorang jadi babi ngepet nggak Kenapa ada. saya tanyakan Ibu, itu? udah Haji 16 kali katanya. Iya. Iya. Iya, tuh. Uang dari mana Bu Haji? Kalau mau tahu. Ya kan saya banyak muridnya. Oh, banyak murid. Iya. ya murid kan nggak mungkin ngasih ibu aja Mm-mm. 1 bulan 20 juta kan nggak mungkin. Mm-mm. Paling murid ala kadarnya ya namanya ngaji kan nggak ditaktor ya.
Itu mah urusan kami, mau dari mana kek. Ya itu Perkebunan pengen kami tahu banyak. asal usulnya dapat duit si Ustadz itu dari mana, mungkin ke situ masyarakat. Jadi yang ada akhirnya kan dicurigain terus. Iya, kan nyangkanya tetap saya terus yang disangka. Iya kan, kalau Bos Sapri itu udah ketahuan dia Udah mampan. ketahuan, Udah, gini aja, Mobil. Ustadz. Juga. Saya kalau Pak Lurah setuju, Ya. yang terduga jadi babi ngepet misalkan bertiga nih, Bos Sapri, Bu Haji dan Ustadz ini. Saya akan hantam mereka yang pasti yang jadi babi itu yang modal langsung jadinya ngegoler. Oh gitu ya. Tapi kan kalau kita- memang apa Aki bisa membuktikan seperti itu silakan. Tapi arogan nggak saya terlalu egois Ya nggak, Pak? nggak arogan, itu tanggung jawab saya karena mereka ini pada keras kepala semua. Ya mau nggak mau kalau kasih itu apa kejadian seperti itu ya silakan. Jadi 3 orang baris nih, Bu Haji, Ustadz, dan Bos Sapri. Ya. Jadi saya sekaligus saya hantem yang jadi babi pasti ngecunggal getian, Pak. Tuh gimana? Siap nggak? Pertimbangkan. Bos Sapri siap? Atau siap, malah itu lebih bagus. Bu Haji enggak. Pertimbangkan tuh. Kenapa nggak mau aja? Nggak mau saya mah. Nanti kalau Udah udah keke nggak ada, nggak mau. nanti kalau ama Nggak bakalan mau. sama Aki ini dibuktikan seperti itu, nanti kalau suatu saat kejadian gitu gimana, kan malu ke masyarakat. Tapi entah dongeng entah bukan, Pak, biasanya kalau yang babi ngepet itu nggak pernah pakai kutang, nggak pernah pakai tangcut, nggak pernah pakai kolor katanya, Pak. Gitu ya. Tapi bener nggak sih? Bener. Tapi nggak tahu juga sih, namanya cerita orang tua dulu. Benar. Ini tinggal ngebuktiin aja ini, Pak. Apa Buktiin ini aja. selama ini saya hidup di lingkungan sini nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih apa-apa sama ustadz saya, tapi ustadz saya bisa mencukupi para santrinya. Iya, coba jamaah berempat sini, jamaahnya Iya, maju. benar. Sini, saya tanya dulu, kita integrasi nih. Sini. Ini kan udah naik haji 16 kali Ibu Haji ini. Iya. Apa ini Buat ini permasalahan? jamaah, nama kamu siapa? Iis, kamu? Tanah. Janah, kamu? Mira. Umirah, ya itu yang belakang? Kulsum. Ibu selama belajar sama Ustadz, siapa Ustadz ini? Komar. Harus ada tahun. Komar. Ustadz Komar, ada biayanya nggak? Dipinta biaya? Enggak? Enggak. Enggak. Nggak, barangkali dipinta per bulan berapa, apa per hari berapa, kalau ngaji apa tiap ngaji berapa gitu. Tiap Minta ngaji? nggak? Enggak. Enggak. Tiap ngaji kenapa? Gesek-gesek pantat aja? Iya. Iya. Sama gitu? Iya, betul. Itu alasannya apa itu supaya Pelajaran apa itu? Integrasi kayak aja, gitu? integrasi. Tuh, Pak Ustadz udah jelas kan? Muridnya aja bilang kayak gitu. Itu karena dia takut. Takut apa? Karena takut. Masa Takut ajaran sama- sholat kayak gitu? Maju aja. Ajaran Ustadz, maju. Ki Mercon tadi yang ngehasut dia. Ya Dari nggak. awal dia nggak bilang pernah begitu, sukarela. Ya kan saya juga lihat sendiri, emang ajarannya kayak gitu. Dia emang dari dulu juga kayak begitu praktek saya di sini. Ya ajaran sholat apa itu? Kayak gitu. Sholat kita itu seperti itu. Ya itu ajaran sholat Mas apa Apri. maksudnya kayak gitu. Di mana-mana ajaran sholat itu nggak kayak gitu. Semuanya Masa kayak ngikutin kok kayak gitu. seperti itu anak murid kita. Gimana nih Pak Lurah? ya Solusinya saya ikut Pak Lurah aja ini. Pak Lurah, gimana kira-kira ini Pak Lurah? ya solusinya ya itu ya satu itu. Ya udah sumpah pocong aja Sumpah udah. pocong. Kalau memang dia nggak sumpah pocong ya terserah Aki mau dibuktikan seperti tadi ya silakan. Tetap mereka nggak mau. Ya justru itu sumpah pocong nggak mau. Terus saran Aki seperti itu dia nggak mau juga. Terus bagaimana? Akhirnya Sebenarnya- begini terus. Sebenarnya saya gampang mau ngebuktiinnya ini, cuman takutnya saya kelihatan arogan gitu. Takutnya malah saya yang dituduh Ya mendingan buktiin aja langsung Ki. faktornya. Coba solusi dari Ustadz Komar untuk daripada Ustadz Komar belajarnya terganggu oleh kami-kami, Karena akan tetap seperti itu. apa tuh? Ya seperti biasa ngajarin sholat seperti ini aktivitas sehari-hari. Ngosek-ngosek. Iya. Itu maksudnya ajaran sholat seperti kayak gitu apa? Ya, emang udah ajaran kami kayak gitu. Anak murid kita itu nurutin seperti itu. Coba Bu Ustadz ke depan. Itu supaya masalah ini cepat selesai, jangan ini sama aja udah meresahkan warga kan. Kalau seperti gini aja mah Ya udah jelas Pak Lurah. di pihak sini nuduh, di pihak Bu Haja nuduh. Jadi nggak ada penyelesaian gitu. Mentang-mentang saya orang kaya, saya terus yang kena Iya. sasaran. Ini Udah pihak kelihatan. bos Apri dia punya apa-apa segala punya, tapi kan dipitnah kan. Iya.
Emang beneran Bos Sapri mah pasti itu babi ngepet. Kalau kita mah bukan. Justru Nggak itu bakalan. karena kalau nggak ada kalau nggak ada Kita mah. penyelesaian bagi kan saling tuduh. Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Terus Soalnya kan tadi saya lihat sendiri, masa ajaran Nggak sholat kayak ada gitu. mana buktinya. Emang saksi nggak ada. Nggak ada. Bukti nggak ada. Nggak Cuma ada. saya lihat kan sendiri. gesek-geseknya. Tuh buktinya Di- juga ada di Gesek-gesek doang. Mercon. Di Itu mercon kan aja udah. merekam katanya. Terus selama gesek-gesek, emang sekarang warga ada yang kehilangan duit? Ada enggak yang Kan hilang? awal-awalnya kan rame yang pada kehilangan. Santrinya Pak Ustadz ini jadi bingung juga ini. Ya benar. Kecuali pas hari gesek-gesek gak ada yang kehilangan duit. Seperti ini. Sedangkan saya tidak tahu kalau saya di lingkungan. Udah kita semua pocong aja. Tahan aja Pak Lurah. Akhirnya ribut lagi. Iya. Permasalahan Ribut ini lagi, kan nggak selesai-selesai. Iya. Soal satu pihak nggak mau, satu pihak mau. Makanya saya bilang kalau kayak gini mah nggak bakal selesai. Cuma kaca itu. Pak Lurah. Satu-satunya yaitu. Saya boleh bicara empat Ya, mata silakan. dulu sama Pak Lurah. Sini, kita empat mata Pak Lurah. Udah pusing nih. Pak Lurah, Apalagi saya. gimana kalau Saya kita tuh terus ikut nih jadi murid, sama kita nyamar. Bos Sapri. Kita nyamar jadi muridnya si Komar ini, Ustadz Komar dan Bu Haji 16 kali ini. Nanti kita lihat pergerakannya apa. Kita pura-pura hipnotis aja, pura-pura nurut, kita ikutin ajarannya gitu. Oh ya oke, boleh, Ya, boleh. ayo, Silakan. ya, kita pura-pura. Silakan Pak Lurah. Oke, kalau seperti itu karena ini pihaknya pada keras, Ustadz, sini Pak terus Ustadz. ya jadi saya sementara ini mau ikut apa? Cara-cara maksud taruhlah saya mau ngikutin sholat Ustadz itulah. Kok Pak Lurah bisa kayak gitu? Ya cuman ini mas saya Iya harus ikutin kami ngikut, dulu. Untuk apa? karena ini warga tetap gak usah apa? Enggak, kenapa Pak Lurah Bos, mau Cuma usah, hak nggak usah dia, takut. hak dia mau ngikut. Pokoknya saya sementara ini mau kami, praktek kami. Ya. Oh, Pak jadi Lurah mungkin itu Pak Lurah, ikut sama- Pak Lurah mau jadi muridnya Ustadz Iya. ini gitu. Kok bisa kayak gitu Pak Lurah? ya ini mah saya mau pokoknya karena lingkungan saya ya saya juga nggak enak kalau kita ninggalin begitu aja. Ya saya juga emang lingkungan saya juga. Ya. Cuma ajaran sholat kayak gitu masa Pak Lurah mau ikut? Pokoknya saya mau ikut karena ini lingkungan saya ya kalau Bos Sapri mau ikut ya silakan kalau nggak Nggak ikut, bisa apa-apa. lah. Ya justru itu kalau nggak bisa berarti kan Ya Nggak udah, ini. bosku. ya kita tetap ikut. Itu haknya Gitu. Pak Lurah Terus kalau ini mau gimana mengikut. nih? Ya udah sama gini. kami. Gini aja, ya udah biarkan Pak Lurah namanya mau belajar sama Ustadz Komar dan Bu Haji 16 Iya, kali itu ini. haknya Pak Bu Haji siapa Lurah. namanya tadi? Lebih Jati. bagus. Anti. Anti, Bu Haji Anti. Bos pulang, saya pulang. Gitu. Iya. Daripada sumpah pocong gak ada yang mau. Kenapa Pak Lurah juga malah ikutan jadi murid dia? Ya Iya. karena saya mau pengen tahu ajaran barangkali saya yang salah ajaran saya. Makanya saya mau Harus masuk ikutin. ke ajaran dia dulu coba gitu. Pusing ya. Pak Supri mau pulang? Oh ya Pulang udah, lah, kalau ya udah. gitu. Terima kasih Pak Supri. Ayo kalau mau pulang-pulang. Ya. Pak Lurah saya juga permisi ya. Nanti berkabar aja ya semuanya jamaah. Iya, seharusnya begitu Pak Lurah. Iya benar. Kita kan Ikut. sama aja warga.